Dunia gempar saat Presiden Joko Widodo beri tamparan keras untuk publik G20 dan G7. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia kerap kali diundang dalam KTT Akbar G20 maupun G7, terkhusus untuk G7 sendiri. Perlu Anda ketahui bahwa Indonesia bukanlah anggota dari aliansi tersebut. Namun pengaruh besar Presiden Joko Widodo nyatanya memberikan dampak yang cukup signifikan untuk aliansi itu. Maka dari itu tidak heran ketika Presiden Joko Widodo selalu diundang dalam forum akbar tersebut. Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia merupakan negara yang besar dan bukan kaleng-kaleng di dunia internasional. Dan hal tersebut bisa dilihat diantaranya saat Indonesia hadir dalam konferensi tingkat tinggi KTT G20 hingga G7. Jika kita melihat beberapa foto terkait kehadiran Indonesia dalam dua forum akbar tersebut, pasti saja Indonesia berada di tengah-tengah pimpinan dunia. Presiden Joko Widodo menegaskan dirinya tidak mau ditaruh di pojokan. Kalau dipaksa untuk duduk di pojokan, Presiden Joko Widodo lebih baik pulang. Dan tentu saja ini semakin menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat terpandang di kancah internasional. Indonesia yang memang memiliki pengaruh yang sangat besar tentunya sangat disegani oleh publik dunia, apalagi kali ini Indonesia dipimpin oleh pemimpin sekelas Presiden Joko Widodo. Dan dalam keterangan lanjutannya, Presiden pun menyinggung saat Indonesia hadir di Hiroshima, Jepang dalam pertemuan KTT G7. Dan bisa Anda lihat, Indonesia juga kembali dipercaya berada di tengah-tengah pimpinan dunia. Padahal fakta menarik adalah Indonesia bukan anggota resmi dari G7 tersebut. Namun bisa Anda lihat bagaimana penempatan posisi duduk Presiden Joko Widodo begitu sangat dihormati, dan tentu saja ini menunjukkan bahwa kelas Indonesia di kancah internasional begitu diperhitungkan. Dan kita beralih ke dalam KTT G20 yang dimana Indonesia berhasil menggelar presidensi G20 di tanah air dengan sangat sukses. Dilanjut dalam keterangan resmi dari Presiden Joko Widodo, kalau G20 kita anggota dan tentu saja Indonesia ditaruh di depan. Karena lagi-lagi Presiden Jokowi mengatakan kalau tidak ditaruh di depan maka Presiden Joko Widodo akan pulang. Dan kemudian Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang bukan kaleng-kaleng dan tentu saja kita harus bangga. Dan kemudian atas dasar itu Presiden Jokowi berharap periode ke depan nanti negeri ini bisa mendapatkan pemimpin yang benar-benar sehingga bisa membawa Indonesia menjadi 4 besar negara maju di dunia. Tahun 2045 kita sudah masuk negara maju. Lihat nanti dengan catatan kita dapat pemimpin yang betul. Pemimpin yang cinta negara itu yang kita cari. Kembali, negara ini harus dipimpin oleh orang yang benar dan betul-betul menjaga kepercayaan masyarakat. Tentu saja kita berharap bahwa Indonesia mendapatkan pemimpin yang benar-benar menjaga kedaulatan bangsa ini. Karena kalau kita teliti kepemimpinan Presiden Joko Widodo benar-benar membawa perubahan yang sangat besar bagi Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut ternyata berdampak baik untuk pendapatan di dalam negeri. Bahkan ekonomi Indonesia di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo memiliki daya tahan yang sangat baik sehingga ekonomi Indonesia bisa bertahan di tengah turbulensi ekonomi global. Ketika kita menilik bagaimana raport Presiden Joko Widodo saat memimpin Indonesia, hasilnya adalah sangat baik. Bahkan Presiden Joko Widodo merupakan salah satu pimpinan Indonesia yang berani merubah konsep lama dari program industri di dalam negeri. Indonesia di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo tidak lagi menganut sistem yang diterapkan oleh VOC.
Bahkan gebrakan dari Presiden Joko Widodo ini berjalan bukan tanpa halangan. Halangannya pun tidak main-main. Indonesia digugat langsung oleh Uni Eropa di WTO. Namun dengan tegas Presiden Jokowi mengatakan bahwa kebijakan Indonesia tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Indonesia adalah negara yang berdaulat serta sudah lama merdeka, maka dari itu kita tidak boleh didikte oleh pihak asing. Maka dari itu tidak heran ketika Presiden Joko Widodo menaruh perhatian lebih pada sektor-sektor krusial negeri ini, karena sektor krusial tersebutlah yang nantinya akan menopang Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju.